Audio Jungle. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam video pembelajaran matematika SMP Negeri 2 Kota Kupang untuk siswa-siswi kelas 7. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir untuk bentuk aljabar. Masih tentang operasi bentuk aljabar. Di pertemuan keempat pada minggu ini kita akan mempelajari pecahan bentuk aljabar. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk minggu ini, kompetensi dasar yang akan anak-anak pelajari masih sama seperti minggu yang kemarin, yaitu yang pertama, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran pada minggu ini yaitu anak-anak dapat menyederhanakan suatu bentuk aljabar, khususnya pada bentuk pecahan. Oke, anak-anak sudah siap? Kita akan mulai materinya. A few moments later. Pecahan bentuk aljabar. Nah, pecahan bentuk aljabar memiliki bentuk seperti pecahan yang sudah anak-anak pelajari di materi bilangan bulat. Hanya karena dalam bentuk aljabar, maka ada penambahan variabel. Kita akan belajar, suatu pecahan dapat disederhanakan apabila pembilang dan penyebutnya mempunyai faktor persekutuan atau faktor yang sama. Nah, pembilang dan penyebutnya mempunyai faktor persekutuan yang sama, maka pecahan itu dapat disederhanakan. Contoh, sederhanakan AB pangkat 2 per A pangkat 2B. AB pangkat 2 per A pangkat 2B. Jawab, AB pangkat 2 per A pangkat 2B dapat kita tulis AB pangkat 2 dapat kita jabarkan A kali B kali B. Jadi B-nya ada 2, maka ini pangkat 2. Per A pangkat 2B dapat kita tulis A kali A kali B. Kenapa A kali A? Karena A-nya pangkat 2. Lalu penyederhanaannya bagaimana? Nah, kita lihat variabel yang sama, tapi harus dilihat pada pembilang dan penyebut. A dan A dapat kita coret. Karena sama, maka kedua variabel ini yang ada di pembilang dan penyebut dapat disederhanakan. Begitupun juga dengan B. Karena sama, ada di pembilang dan penyebut, maka keduanya dapat disederhanakan. Ketika disederhanakan, yang tersisa hanya B dan A. B pada pembilang, A pada penyebut. Maka bentuk sederhananya adalah B per A.
Kita masuk yang kedua, operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Penyederhanaan yang tadi kita sudah lihat contohnya di awal, dapat kita aplikasikan di sini. Operasi hitung. Nah, operasi hitungnya bagaimana? Yang pertama, penjumlahan pada pecahan aljabar. Ingat, pada penjumlahan, seperti di bilangan bulat, A per C tambah B per C, penyebut sudah sama, maka langsung dijumlahkan pembilangnya. Menjadi A tambah B per C. Contoh soal yang pertama, 1 per 4A tambah 2 per 4A. Karena penyebutnya sudah sama, maka cukup kita jumlahkan pembilangnya menjadi 3 per 4A. Contoh soal yang kedua, 3 per 2X tambah 2 per 4X. Nah, sampai di sini anak-anak perhatikan penyebut berbeda, 2X dan 4X. Maka apa yang harus kita lakukan? Samakan penyebutnya dengan KPK dari 2X dan 4X, yaitu 4X. Ketika samakan penyebut, dia menjadi seperti ini. Yang awalnya 2X jadi 4X. Ingat, 4X bagi 2X sama dengan 2 kali 3. Di sini hasilnya adalah 6. 4X bagi 4X, di sini hasilnya 1, 1 kali 2. Hasilnya adalah 2. Lihat, anak-anak perhatikan, penyebut sudah sama, maka kita langsung jumlahkan pembilang. Sama dengan 8 per 4X. Nah, anak-anak perhatikan, sampai di sini hasil jumlahnya sudah betul, tetapi belum sederhana. Kira-kira bagian mana yang bisa disederhanakan? Ya, 8 dan 4. Kedua-duanya kita sederhanakan menjadi 2 per X. Disederhanakan dengan 4. 8 disederhanakan dengan 4, hasilnya 2. 4 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 1. 1 tidak perlu ditulis. Ingat, koefisien 1 pada variabel X dalam bentuk aljabar, koefisien itu tidak perlu ditulis. Yang berikut, pengurangan pada bentuk aljabar. Seperti di penjumlahan, ingat kalau pengurangan pecahan itu, kalau penyebut sudah sama seperti ini, langsung pembilangnya dikurangkan. Contoh, 5i per Z kurang 2i per Z. Penyebut sama, yaitu Z. Maka pembilangnya langsung dikurangkan. 5i kurang 2i, hasilnya adalah 3i per Z. Contoh yang kedua, 10 per IZ kurang 3 per Q. Kita samakan penyebutnya menjadi IZQ. IZQ dibagi IZ, hasilnya adalah Q. Q dikalikan 10, hasilnya adalah 10 Q. IZQ yang sama dibagi dengan Q, hasilnya adalah IZ. Dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 3IZ. Apakah bisa dikurangkan? Tidak bisa, karena bukan suku sejenis. Maka hasil pengurangannya adalah 10Q kurang 3IZ per IZQ. Yang berikut, perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Untuk perkalian, masih sama seperti di bilangan bulat. Jika di perkalian pecahan
pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hal itu juga berlaku di pecahan bentuk aljabar. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Contoh, 6X per 5A kali P per R. Maka hasil kalinya adalah 6X kali P per 5A kali R. Proses kalinya seperti ini. Hasilnya adalah 6XP per 5AR. Untuk pembagian A per B bagi C per D, ingat di pembagian pecahan, operasi pembagian berubah menjadi perkalian. Lalu, pecahan yang sebelah kiri, yang pertama ini tetap A per B, pembagian berubah menjadi perkalian, lalu C per D tukar tempat menjadi D per C. Hasilnya adalah AD per BC. Ini rumus pembagiannya. Contoh, NM per 2 bagi M per 8. Sama dengan NM per 2, pembagian jadi perkalian. Lalu pecahan kedua, yaitu M per 8, tukar tempat menjadi 8 per M. Hasil kalinya, NM kali 8 sama dengan 8 NM, 2 kali M sama dengan 2 M. Sampai di sini, bentuk ini belum selesai, kita harus sederhanakan. Kira-kira bagian mana yang harus disederhanakan? Ya, 8 dan 2. Itu yang pertama dulu. Koefisiennya disederhanakan. Lalu, M dan M. M pada pembilang dan M pada penyebut. Menjadi 4N. 4 ini dari mana? 8 bagi 2. Hasilnya 4. N dari mana? N yang ini. Yang tidak bisa disederhanakan. M ini bisa disederhanakan karena ada di pembilang dan ada di penyebut. Perpangkatan pecahan bentuk aljabar mempunyai pengertian yang sama seperti perpangkatan bentuk aljabar biasa, yaitu merupakan perkalian berulang pecahan aljabar sebanyak bilangan pangkatnya. Caranya, pembilang dan penyebut dipangkatkan sendiri-sendiri. Contoh, 2x per 6 pangkat 3. Kalau pangkat 3, ingat, berarti 2x dikalikan sebanyak 3 kali. Dan 6 pada penyebut juga dikalikan sebanyak 3 kali. Sama dengan 4x pangkat 2. Dari mana? 2x yang pertama kali dengan 2x yang kedua. 2 kali 2 hasilnya 4. X kali X hasilnya X pangkat 2. Lalu 36 dari 6 pada penyebut pecahan pertama kali 6 penyebut pecahan kedua. Lalu karena pangkat 3, maka 1 kali lagi perkalian. 4x pangkat 2 kali 2x dan 36 kali 6. Hasilnya adalah 8x pangkat 3 dari mana? 4 kali 2 hasilnya 8. X pangkat 2 kali X hasilnya X pangkat 3. 36 kali 6
hasilnya 216. Oke, jika anak-anak sudah mulai memahami, silakan anak-anak mengerjakan uji pemahaman berikut, dan untuk pengumpulannya akan diinfokan oleh guru matematika yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Soal silakan dicatat dan dikerjakan dengan rapi di buku tugas kalian. Kita sudah sampai di akhir video pembelajaran untuk minggu ini. Kita berdoa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama kita belajar pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya pada video pembelajaran hari ini. Dalam masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita akan jumpa di video-video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berikut, yaitu persamaan linear satu variabel. Terima kasih dan sampai jumpa.